Nggih. Lah niku pripun ceritane? Ajane. Jenengan kan tiyang mriko. Nggih, Pak. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Kanggone kula nu mboten to bedane enten napa-ne wali napa ngoten Nggih, gitu. nggih. Lha mboten wonten Pak niku jane. Tanah kosong. Kosong Pak niku. Kuburan mboten enten Makam napa-napane. lawas nggih, Nggih. makam lawas. Nggih. Nggih niku Pak. Mboten wonten Pak niku jane. Tanah kosong. Kosong Pak niku. Kuburan mboten enten Makam napa-napane. lawas nggih, Nggih. makam lawas. Nggih. Nggih niku Pak. Makam lawas terus di daun kan tiang ngoten. Lah niku maksud kula, niku namine Pak Trubus kon sing terus sing nemu anu Nggih. nggih. Oh nggih. Man kula pengen ngecek napa tasih enten. Duka Pak. Napa pun sakniki. dibubrahi. Duka pun dibubrahi duka dereng kula kan mboten ngertos Pak. Tapi menurut masyarakat masih mboten enten nggih. Niku kosong nggih. Mboten kuburan saja nggih. Napa nih? Niku senes kuburan saja nih. Niku wane makam Pak, makam lawas niku. Nggih. Nggih makam lawas. Kan gunung Pak. Nggih. Nggih gunung gitu. Nggih. Napa enten mawon? Nggih. Gunung niku Nggih. wonten makame lawas dudukan watu nggih to? Nggih. Gadudukan watu niku lek tiyang tiba tiyang anu kathah teng ngriku, sikile tugas sing anu kathah. Nggih. Namun sakniki wong pun mboten diduduk pun gununge pun telas nggih to. Nggih. Lah niku namun Jadi senes makam saja nih. makam damel menawi Pak. Damel duka penting ngoten lho. Oh. Panjang makamnya panjang. Nggih. Panjang nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Jadi kalau menurut bapak yang saya wawancarai tersebut, yang tidak mau dicantumkan namanya, ya beliau menyampaikan bahwa minta maaf nggih, menurut saya itu katanya ada wali siapa gitu ya. Tidak ada itu Pak sebenarnya. Itu makam lama, terus dipanjang-panjangkan seperti orang begitu. Tadinya makam lama itu awalnya gunung atau bukit. Apa adanya saja, ada makam lama, galian batu gitu, galian batu gamping. Banyak kecelakaan waktu itu. Orang ketika menggali batu gamping waktu itu. Bahkan diceritakan ada kejadian 10 orang ketimpa reruntuhan batu gamping sekaligus, meninggal bersama-sama. Nah, kemudian ditemukan tulang belulang pada saat penggalian di situ. Jadi, itu diduga hanya makam biasa yang kemudian dijadikan oleh sekelompok orang sebagai makam wali Allah. Bentuknya makam dipanjang-panjangkan. Ada yang sampai 7 meter, ada yang sampai kira-kira 10 sampai 13 meter. Nah, saudaraku, untuk lebih jelasnya, mari pantau terus video ini sampai akhir. Kita akan tunjukkan bentuk-bentuk makam tersebut. Dari Jakarta, langsung saja pergi menuju kota Banyuwangi, Jawa Timur dengan menempuh jarak 1055,1 km. Ya, kira-kira sejauh itu ya. Lalu, dari Banyuwangi, silakan menuju ke Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, kira-kira berjarak 44,6 km. Sesampainya di hutan Desa Karetan, kita menuju ke dalam hutan menempuh jarak kira-kira 1,4 km. Jadi letak kuburan tersebut di dalam petak 76 di tengah hutan Desa Karetan tersebut. Ya, ini menuju Pesarean Agung Syekh Al-Maulaya atau Syekh Mulyo atau Syekh Akbar Girimurti. Syekh Saidina Ahmad Kamaluddin Sarbigoni Al-Malaya, Syekh Kubro, Syekh Saidina Ahmad Rohmanuddin Sarbigoni Al-Maulaya, Syekh Akbar, Syekh Saidina Ahmad Al-Mu'ajir, nah di sini ada nama Al-Mu'ajir, Abi Asani Ibnu Muawiyah, Syekh Saidina Ahmad Abu Abdul Rahman Al-Hanafi, Syekh Kuro, Syekh Saidina Ahmad Abu Mukin Mutawasil Al-Mutajabar. Nah, ini yang konon ada nama Habibnya ini kayaknya ini. Mohon maaf kalau salah itu. Al-Mu'ajir Abi Asani Ibnu Muawiyah. Ya. Ada nama, mungkin ini yang dibilang orang-orang itu ada Habibnya. Habib Syekh Saidina Ahmad Al-Mu'ajir Abi Asani Ibnu Muawiyah. Ya. Silakan ahli nasab, ahli sejarah mengkaji. Ini yang menduga ada yang bilang ini palsu, makamnya diada-adakan. Ya, kita telusuri terus. Wallahu a'lam bishawab. Ini jalannya ke kiri ke sana, ke arah timur ya.
Nah itu, kita masuk hutan. Di dalam hutan, kita melewati jalan di antara tengah-tengah pohon jati ya. Jalannya masih dalam bentuk jalan tanah, namun ini bisa dilalui sepeda motor dan juga dilalui mobil. Namun tentu kalau pada musim hujan itu akan becek, akan penuh lumpur. Jadi sebaiknya kalau ingin ke tempat ini ya di masa-masa kering seperti saat ini. Nah, saudara, kita sudah sampai di tempat makam yang dimaksud. Nah, ini sangat sepi sekali. Saya tidak melihat orang sama sekali di sini. Ini padahal hari Minggu ya. Tapi saya sudah mendapatkan informasi justru kegiatan ramai itu pada malam Jumat Legi. Konon di malam Jumat Legi ada kegiatan pembacaan surat Yasin dan tahlil ya, saudara. Nah, ini sepi sekali nih saudara di sini nih. Nah, inilah tempatnya ya. Ini ada perhatian, saya bacakan kepada semua peziarah makam yang ingin menyalurkan dana bantuan untuk pembangunan makam dan atau ingin mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun di makam, harap menghubungi pengurus makam. Dikarenakan ada beberapa oknum yang mencari dana dengan mengatasnamakan pengurus makam untuk kepentingan pribadi. Bila ingin menyalurkan dana bantuan, hubungi kami, pengurus Pesarian Agung Syekh Al-Maulaya. Ya, juru kunci makam M. Said AS atau Trubus Pamuji. Nah, beliaulah yang pertama kali punya ide dan menginisiasi, katanya berdasarkan mimpi atau wangsit atau apalah istilahnya secara gaib ya. Di sini ditemukan makam Syekh yang tadi sudah saya bacakan di awal ya. Di sini ada Pak Trubus Pamuji. Ada kontak personnya ini ya. Nah, ini kemudian ada, saya bacakan saja. Ada ketua juru kuncinya Bapak Trubus Pamuji, kemudian ada ketua Gus Abdul Rahman Afif, kemudian ada sekretaris Surahman dan bendahara Muhtarom. Nah, ini ada juga nomor rekeningnya bagi yang ingin menyumbang ya. Nah, kita lihat suasananya sepi ini. Nah, ini ada pengurusnya ini, struktur organisasi, banyak sekali. Ini ada nomor HP juru kunci ya. Tuh. Ada nama-nama pelestari Pesarian Agung. Wow, banyak sekali nih anggotanya ya. Nih. Wow. Wah, ini katanya malah ada diresmikan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini. Gus Dur ini saudara. Dipakai namanya benar atau tidak, wallahu alam ya. Ini ada nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tertanda Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ini keluarga Gus Dur bisa mengkonfirmasi nih. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Pesarian Agung Syekh Al-Maulaya atau Mulyo di Gunung Gamping Gumuk Murti Grajagan Banyuwangi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua sehingga masih dapat mendatangi tempat dan mengecek keberadaan tempat ini. Dengan ini saya bicara kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdiyin dimanapun berada. Dengan ini saya menyatakan saya yakin-yakinnya bahwa makam ini benar-benar
makamnya para aulia yang berada di tengah hutan Gunung Gamping Gumuk Murti, Gerajakan, Banyuwangi Selatan. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada umatnya yang dikehendakinya, khususnya kepada yang menemukan makam aulia tersebut dan segenap pelestari makam. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan kekuatan Islam, iman, dan ihsan, serta mendapat syafaat dan ridhonya dari Yang Maha Kuasa. Saya berpesan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdiyin dan para ulama dan umarok, tolong lestarikan dan rawatlah keberadaan makam aulia yang tersebut di atas. Kami yang menyatakan dan menulis atas hasil mufakat dari pelestari makam Pesarehan Agung Syekh Maulaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Ki Haji Abdul Rahman Wahid, dalam kurung Gus Dur ya. Ini orang-orangnya ya. Saudara, terus terang saya tidak tahu apakah benar-benar ini adalah pesan dari Gus Dur seperti yang disampaikan di sini. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, saudaraku, saya bacakan ya. Pesarean Agung Syekh Al-Maulaya Girimurti Girilaya, Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur ya. Nah, ini ada, saya bacakan lagi aja. Syekh Sayyidina Ahmad Kamaluddin Sarbigoni Al-Maulaya Syekh Kubro. Syekh Sayyidina Ahmad Rohman Nurdin Sarbigoni Al-Maulaya Syekh Akbar. Syekh Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, lah ini ada Al-Muhajir ya. Ini kalau Al-Muhajir ini sepertinya Habib ini ya. Al-Muhajir ini. Al-Muhajir Abi Asani Ibnu Mu'amiyah. Syekh Sayyidina Ahmad Abu Abdul Rahman Al-Hanafi Syekh Kubro. Syekh Sayyidina Ahmad Abu Mukin Mutawasil Al-Mutajabar. Kemudian ini ada Syekh Sayyidina Ahmad Muhammad Abi Musa Ayubi Al-Barki. Syekh Sayyidina Muhammad Al-Mutakabir. Syekh Sayyidina Muhammad Al-Mutabakir. Syekh Subakir. Wow, Syekh Subakir ada di sini saudara. Nih serius, ini ada tulisannya Syekh Subakir ya. Syekh Sayyidina Muhammad Imam Nawawi Kulubihin Awali Nazawai ya. Nazawai. Oke, kita masuk ke dalam. Wah, ini dia. Ini makamnya ya. Wah, ini makamnya panjang-panjang nih saudara. Berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4 meter nih. Ya, kurang lebih sampai 4 meter. Coba kita lihat dari sini ya. Wow, ini ya. Wow, ini saya cek satu-satu ya. Ini Patih Gondowijoyo. Ini punyaan Patih Gondowijoyo. Nih, Patih Gondowijoyo. Kemudian ini ada panjang ini juga, 1, 2, 3, 4 meter. Wow, ini lihat. Amangkurat Dipoyono. Amangkurat Dipoyono. Nah, ini lihat. Wah, ini yang terpanjang ini. Seberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 meter kira-kira nih. Kira-kira ya 7 meteran. Lihat. Siapa ini? Ya, yang paling panjang. Ini ada Syekh Muhammad Kamaluddin. Ini Syekh Muhammad Kamaluddin ya saudara. Ini Syekh Muhammad Kamaluddin. Nah ya. Kemudian ini ada sampingnya Kurok 1. Wah, ini ada Syekh Kiai Mulyo. Nah, ini yang Syekh Kiai Mulyo di sini nih. Nih. Ini Syekh Kiai Mulyo. Ya. Sebelah kiri paling barat nih. Kemudian ada makam kecil-kecil nih. Syekh Mansur bin Basari. Ya, ini Syekh Mansur bin Basari. Nah, ya, ini ada Syekh Barki. Syekh Barki ada di sini nih, Syekh Barki. Di tengah hutan nih, saudara. Ya, ini ada Muhammad Mas'ud Masudi Al-Asari. Ya, saudara, ini. Nah, ini
Aduh. Ya ini ada siapa ini? Kita lihat ya. Ini ada Mbah Aryo Murti. Wow, ini dia Mbah Aryo Murti. Mbah Aryo Murti, ya. Kemudian ada Ki Joko Tole. Joko Tole ada di sini, saudara. Ini Joko Tole. Ya, Joko Tole. Ya jelas ya, ini makam Joko Tole. Wallahu a'lam bishawab. Saudara. Wow, luar biasa nih. Ya. Ini sudah beberapa tahun di sini. Sudah beberapa tahun karena di tengah hutan ini. Tengah hutan sehingga tidak dianggap mengganggu masyarakat. Ini ada yang paling panjang nih. Ini berapa ini? Kita cek ya. Ini paling panjang ini. Kita kasih nama ini. Ya, cuma batu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-an meter ini kira-kira ya. Mohon maaf kalau salah saya. Kalau salah saya hitung ya, kurang lebih lah 12-13 meter lah ini. Panjangnya ini, yang terpanjang ini. Nggak tahu makamnya siapa itu, nggak ada tulisannya. Ya. Ini ada makam kecil-kecil. Oke. Banyak yang mati nih. Yang kerja kan orang dekat-dekat semua jadi nggak tahu. Jadi galian batu, Pak, nggih. Ya, Jadi ini menjadi jurang ini. curang. Dalam ini. Ada yang datang malam Jurang. sampai situ balik. Ingat ini di depan jalan padahal kan di sebelahnya. Nggih. Oh. Kalau nggak izin dapat izin nggak sampai. Kalau yang dapat izin Cina yang mau nggak mau ziarah aja kadang. Ini, Pak, Ya. ketemu api, Pak, nggih. Iya. Bola api nggih. Akhirnya kayak turun hujan, orangnya yang tidak sendiri saya nggak pernah cerita. Nggih. Akhirnya keluar di situ nggak ada apa-apa, nggak hujan kok. Ternyata Pelayon. hanya di sini aja hujan. Iya. Hujan di tempat ini. Jadi saudaraku, demikianlah tentang makam yang diduga aspal asli tapi palsu yang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Ada yang mempercayai bahwa memang di situ ada makam wali, terutama orang-orang dari yang praktisi spiritual. Tetapi dari masyarakat umum itu menganggap makam biasa saja yang memang di situ tempat banyak korban-korban yang dulunya menjadi pekerja penggali batu gamping di sana. Wallahu a'lam bishawab. Namun, berita ini sudah banyak dimuat oleh berbagai media online. Anda bisa ketik saja di pencarian Google, maka Anda akan temukan berita tentang ini. Namun, kita akui kalau toh ini memang asli atau palsu, membutuhkan penelitian ilmiah yang mendalam. Tetapi diduga ini adalah aspal yang hanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu dengan kepentingan tertentu, dengan dalih untuk spiritual. Tentu saja kalau kita bersanad kepada ilmu yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hatinegara, memang tempat ini akan bisa dijadikan sebagai tempat pemujaan dan tentu akan disukai oleh kaum jin, dan mereka juga jika dipuja akan menunjukkan eksistensinya. Sekali lagi, semua bergantung kepada individu masing-masing. Namun tempat ini dianggap tidak mengganggu warga sekitar karena tempatnya jauh di pedalaman tengah hutan yang jaraknya dari rumah penduduk kira-kira kurang lebih ada 3 kilometeran. Nah, jadi dianggap tidak ada masalah. Ada banyak cerita mistis berkembang, bahkan ada pengunjung yang dari Palembang, dia mengatakan diutus oleh Habib Lufi untuk datang kemari. Ada sejumlah oknum-oknum yang mengaku kiai datang kemari, yang diduga dia memiliki ilmu perdukunan sehingga juga mendatangi tempat ini untuk meningkatkan ilmu mereka. Saudara, semuanya itu tergantung keyakinan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekeliruan dalam kami menyampaikan informasi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!